KJTI ini adalah sebuah wadah untuk teman-teman para penghobi, penggiat, dan penikmat jersey timnas dari masa ke masa untuk berkumpul berdiskusi dalam satu tempat. Akhirnya ada temen yang waktu itu sekolah di Australia, dia bikin langsung, udah yuk jadiin kita bikin komunitas buat jersey timnas. Soalnya kan kalau bisa dibilang banyak yang suka, cuman mereka mau kemana mencari resortnya atau mereka mau kemana nyari infonya, akhirnya dia bikin grup di Facebook. Nah, pada saat itu setelah grup di Facebook itu rame, banyak sering kita ngulas-ngulas jersey, mulai dari patch-nya, dari desain gitu. Akhirnya kita berangkat memulai untuk bisa membuat komunitas ini akhirnya berkumpul secara apa istilahnya kopdar lah, kopi darat. Akhirnya terbentuknya KJTI ya waktu itu di Maret 2017 itu kita ngumpul, kita main bola bareng. Nah, di situ lah mulai berkembang akhirnya. Dulu 2016 teman-teman founder tuh memprakarsai terbentuknya KJTI, kalau nggak salah ada sekitar 4 orang. Terus KJTI sendiri itu terbentuk dan teman-teman yang lain berkumpul tuh pada saat mabol waktu itu di Villa Delima Serenia Hills di Jakarta. Itu kalau nggak salah sekitar bulan Maret tahun 2017. Itu tuh ditandai sebagai tanggal atau bulan lahirnya KJTI. KJTI sendiri ini dari masa ke masa udah banyak event sebelum pandemi ini, baik itu main bola atau diskusi bedah jersey bareng dengan perorangan atau komunitas kolektor lain. Ketertarikan gue sendiri kenapa gue gabung KJTI ini karena emang sebagai supporter timnas, waktu itu gue sempat nonton pas AFF, ya emang gue menikmati jersey timnas Indonesia dari masa ke masa dan gue suka mengamatinya gitu. Dan kebetulan di 2017 kemarin ada wadahnya sendiri untuk berdiskusi, berkumpul, membahas dari baik itu dari sisi aparel, dari sisi desainnya atau dari sisi sejarahnya ketika jersey timnas ini dipakai. Nah, ya udah, mumpung ada wadahnya ya jadi gue gabung dan kumpul di situ sama teman-teman yang lain. Mungkin kalau lihat karena dari awalnya emang sukanya ngoleksi yang match one atau bekas pemain. Kalau dulu ngelihatnya pasti dari desain ya, yang pertama dari desain karena waktu itu kan boleh dibilang kita hanya dapat template atau kita beli template yang di store gitu, kita beli template dengan aparel luar di store dan akhirnya sama PSSI atau sama federasi itu didandanin, istilahnya dikerjain lagi sama pihak ketiga dan sama mereka itu diberi logo, diberi name set, nama pemain, nomor gitu itu oleh pihak ketiga. Nah, seiring berjalannya waktu kan akhirnya di 2006 itu 2004 kita mulai ada jersey dengan desain sendiri. Nah, kalau menurut saya setelah kita dapat desain yang khusus buat kita sendiri di 2004 dan berlanjut sampai sekarang itu, kalau orang ngelihat jersey pasti pertama dari desainnya. Kalau menurut saya dari desain, dan setelah desain mungkin akan lebih ke bahan, kenyamanan, gitu-gitu sih mungkin. Kalau menurut saya selain desain ya pasti kan kalau visual pertama orang desain lihat pasti kenyamanan dipakai pemain itu jelas, karena ya itu problem di 2000 yang contoh dari tahun 2000 itu banyak pemain yang mengeluhkan karena jersey itu berat ketika dipakai bermain. Pemain akan mereka akan lebih mementingkan secara gimana mereka bisa bergerak lebih bebas, terus akselerasi mereka di lapangan ketika jersey itu bisa mengakomodasi itu dengan bermacam teknologinya itu, mungkin pemain akan lebih senang dengan itu gitu. Jersey ini kenapa akhirnya kita pilih Riors, karena kalau dari segi material dan desain kita menganggap untuk di Indonesia saat ini mungkin Riors yang terdepan lah. Tahun kemarin logo KJTI itu gue redesign supaya lebih modern dan lebih menonjolkan KJTI itu as a community gitu. Ya udah di tahun ini 2021 setelah setahun proses redesign logo udah jadi, gue ajukanlah ke admin KJTI buat gimana kita bikin jersey edisi kedua dengan logo yang baru. Kebetulan udah ada logo baru. Ya udah mereka itu sempat tektokan mengenai siapa ini yang bikin aparel apa. Akhirnya gue ngajuin Riors. Kenapa gue ngajuin Riors? Karena gue udah yakin sih, maksudnya dengan apa yang Riors kerjakan tuh gue bisa memanfaatkan teamwear mereka untuk gue olah jadi jersey KJTI ini sesuai dengan desain yang gue inginkan gitu. Ya basically sih soal konsep, gue mengambil konsep retro ya, dimana
Kalau yang teman-teman familiar, jersey KJTI yang ini tuh terinspirasi dari jersey yang Roci Putirai kenakan di tahun 90-an. Dan kalau yang strip belang ini, yang gue lihat sih pas gue riset mengenai sejarahnya, sempat dipakai oleh Bambang Pamungkas yang mudah ditemukan di Google ya. Jadi gue cobalah meredesign kedua jersey ini ke dalam layout yang lebih modern dan gue segarkan pattern serta warnanya. Sebenarnya bukan masalah desainnya sih yang gue tonjolkan, tapi gue lebih mau explore bagaimana layouting logonya. Yang bisa teman-teman lihat, kalau misalnya lazimnya kan sebuah jersey sepak bola, logo itu di dada kiri, logo tim ya. Tapi ini gue tempatkan di bagian tengah. Kenapa gue tempatkan di bagian tengah, Garudanya? Karena gue mau Garuda ini sebagai poin utama dari jersey ini, di kedua jersey ini. Terus logo Riors juga yang tadinya menggunakan logo Gram, gue ganti menjadi logo type-nya Riors. Soalnya untuk menjaga harmonisasi di layout bagian depannya itu. Itu aja sih yang gue bisa jelaskan dari desain kedua jersey ini. Untuk bagaimana Riors mengeksekusinya sih gue nggak terlalu ambil pusingnya, karena gue udah percaya. Maksudnya mereka bisa mengeksekusi dengan baik. Itulah kenapa gue sebagai orang yang mengajukan dan mengurusi jersey ini juga gak neko-neko buat minta pola yang macam-macam. Ini gue pakai pola atau chassis yang mereka pakai di jersey trainingnya PSIS Semarang. Jadi mana tinggal gue ubah sedikit aja menggunakan desain yang gue kerjakan, terus jadi desain 2 ini. Untuk outputnya sih gue sangat puas ya, karena prosesnya juga dari desain visual tuh Riors sangat mampu menerjemahkan ke dalam sebuah produk jadi. Nggak banyak yang gue tekankan ke tim produksi waktu itu, bagaimana warnanya ini bisa keluar, terutama yang warna hijau ini karena cukup tricky. Overall kalau misalnya dari yang merah sih gue udah puas dengan samplingnya, terus waktu itu bisa lanjut ke tahap produksi langsung. Jadi nggak usah banyak revisi dan perubahan juga sih kalau misalnya di proses produksinya kemarin. Kalau misalnya masalah fabric kain, materialnya, itu gue serahkan ke Riors, mereka mau kombinasikan apa. Asal misalnya gue tahu pakai ini untuk di lengan, pakai fabric yang mana untuk di baju. Terus paling tektokannya udah itu aja sih, nggak banyak sih. Karena gue udah menyerahkan aja. Jadi gue udah percaya Riors tuh mampu menerjemahkan desain gue secara visual ke dalam wujud produk asli mereka secara real. Ketika gue pakai jersey Riors ini sih udah pasti secara fitting, baik itu di badan, di lengan, dan di bagian kerah itu udah sempurna ya menurut gue ya. Udah dibuild secara apik untuk performa di atas lapangan. Jadi nggak ada cerita-ceritanya lengan gombrong atau leher yang kelewar-kelewar kemana-mana, atau sablonannya dan lain-lainnya juga sih nggak ada yang cacat atau apa, udah sempurna sih menurut gue secara keseluruhan. Kalau gue lihat dari apa yang telah dilakukan Riors untuk jersey KJTI, karena ini sebenarnya jersey pertama, karena kan tadinya KJTI itu sama sekali nggak mau bikin jersey komunitas ya tadinya. Terus pada saat itu akhirnya kan kita riset ke beberapa aparel dan kita memilih Riors karena menurut kita secara kualitas untuk saat ini Riors itu emang yang lebih di depan lah kalau kita bisa bilang seperti itu. Dan banyak yang merekomendasikan teman-teman untuk Riors. Dan akhirnya kan gue memilih 2 desain untuk diaplikasikan ke dalam sebuah jersey. Gue milih tahun 97, yaitu momennya pas kita menang 8-0 atas Kamboja kalau nggak salah waktu itu. Sama momen debutnya si BP di 99. Nah 2 jersey ini adalah konsep awal yang pengen kita bikin di jersey pertama yang akan dipakai oleh KJTI, karena komunitas ini pada akhirnya karena banyak yang ngumpul, jadi akhirnya kita pengen bikin sebuah jersey untuk main bola lah istilahnya, untuk fun football. Nah di sini kan akhirnya gue pilih jersey lamanya, desainnya seperti ini. Nah di sini Riors bisa membawa kesan retro dari jersey yang lama ini di tahun jersey yang dipakai versus Kamboja di GBK waktu itu kita menang 8-0 dan hat-tricknya Roci Putirai, dan itu kalau boleh dibilang kalau kita nyari hasil pertandingan itu pasti yang muncul Roci Putirai pakai baju ini dan sepatu belang dan rambutnya merah, itu pasti langsung keluar baju itu. Dan Riors berhasil membuat itu ke dalam
desain yang baru dengan gaya yang lebih futuristik kalau bisa dibilang. Dengan sedikit masukan dari desainer juga, di sini jadi kelihatan lebih elegan kalau kita bisa bilang ya, lebih elegan di sini. Terus ada pattern garis-garis ke samping, garis-garis sepanjang seperti bayangan ya shadow ini. Ini kita juga seneng karena walaupun secara keseluruhan emang kalau kita samain sama jersey yang zaman-zaman dulu kan emang kalau zaman dulu itu secara kain pun ketika dilihat dari jauh polos, tapi ketika dideketin itu kan pasti ada pattern warna atau watermark gitu. Nah di sini Riots bisa ngasih itu di kain ini. Terus di bagian lengan pasti ini udah apa ya, kita udah senang banget karena di sini Riots benar-benar bisa masukin si ciri khas dari jersey 97 itu untuk ada di situ. Juga nameset kita bisa akui salah satu nameset terbaik yang pernah dibikin timnas ya yang bikin Riots itu nameset tahun 2018 2018 itu boleh dibilang emang nameset terbaik, dan Riots ngasih kita nameset itu lagi di sini lebih kuat dan desainnya emang futuristik. Nah di sini tulisan Riots dipilih bukan lambang Riots. Kenapa kita pilih ini? Karena biar kesan retronya lebih dapat untuk jersey yang sekarang kan. Karena kalau kita lihat jersey sekarang kan kalau retro itu lebih biasanya mereka lebih memakai spell nama aparelnya ya, bukan logo aparelnya. Lebih unik lagi di bagian lengan. Di bagian lengan ini ada semacam pori-pori, dan pori-porinya itu membentuk pattern yang lurus-lurus gitu. Beda sama bagian depan. Kalau bagian depan kan dia disuguhin kain yang lebih rapat. Kalau di bagian lengan itu dia ada pattern garis-garis ini. Ini unik sih. Gue baru pertama juga lihat yang ada pattern di bagian situ. Terus kalau bagian celananya sama pattern yang ada di lengan itu ada lagi di celana. Dan ini jadi ciri khas Riots ya. Di bagian ini. Senang sih eksekusi terakhirnya juga bagus. Selanjutnya kita mau pindah ke jersey sebelah. Sebenarnya kalau kita mau kenapa akhirnya KJTI memilih desain tahun 99 di mana itu orang akan ingatnya adalah tahun di mana BP debut bersama timnas, dan salah satu jersey ikonik selain jersey tentunya jersey 97 SEA Games 97. Selain jersey 97, 99 ini salah satu yang ikonik karena sampai sekarang pun match won-nya harganya masih sangat tinggi dan masih sangat dicari. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai desain itu untuk jersey away atau jersey kiper. Ini bisa jadi away atau jersey kiper, terserah bagaimana kalian nanti mengekspektasikannya. Kalau gue sih bilang ini jersey kiper ya. Oke, strip jersey 99 kan ada strip-strip horizontal dengan warna merah sama putih. Nah di sini kita nyari warna hijau yang lebih soft atau warna hijau yang tone-nya lebih kalem untuk ditaruh di sini. Karena kalau itu tadi ini kan jersey away atau jersey kiper, jadi kalau kita masukin warna yang sama, warna seperti warna home-nya ya merah sama putih, nanti akan tabrakan di warna gelapnya, pasti akan tabrakan. Jadi kita pilih warna ini. Nah, eksekusinya di sini beda sama yang tadi. Kalau home tadi kan bagian sininya polos. Kalau di sini Riots ngasih eksekusi yang menarik sih, karena pattern yang di lengannya home tadi dan garis-garis ke bawah ini dia ada di bagian seluruh bagian baju. Karena kalau kita ngomongin retro ya itu tadi balik lagi, karena kalau retro itu ketika lo lihat dari jauh lo akan kelihatan ini polos, tapi ketika dideketin dan dilihat patternnya itu akan ada semacam mungkin pattern kain atau watermark yang punya ciri khas sendiri. Dan di sini ini kerah warna merah ini gue suka sih pemilihan warna merah di sini, karena kalau ngelihat dari jersey ini, kalau di sini warna putih itu kesan elegan atau kesan mewakili si jersey ini akan hilang. Tapi ketika dia ngasih warna lain, ini jersey-nya lebih kelihatan lebih gagah. Karena kalau gue bilang salah satu yang membuat jersey itu menarik kalau sekarang itu di bagian kerah. Ya harapannya untuk Riots sih, untuk industri sportswear di Indonesia sih, gue yang ngikutin banget Riots 6 tahun ke belakang dan juga ngamatin perkembangan aparel-aparel di Indonesia. Gue sih salut sama apa yang Riots kembangkan selama ini. Mereka tuh menerapkan yang namanya continuous improvement atau pengembangan berkelanjutan, di mana sejak tahun 2016 ya gue kenalnya,
2017, 18, 19, 20 sampai 21 sekarang, mereka tuh selalu melahirkan setiap tahunnya inovasi serta kualitas produk yang berbeda. Mereka tuh berkembang tingkat demi tingkat, selalu naik. Nah, ini juga yang bikin Riors ini disegani dan dikagumi oleh banyak pihak gitu di Indonesia. Dan juga yang gue amatin, gue cukup mengamati penamaan brand Riors ini dari tahun 2016, Vision of Superior, terus Superior hingga sekarang ke Riors aja. Mereka tuh nggak pernah menempatkan mereknya itu sebagai sportswear atau sebagai sports atau sebagai aparel. Tapi yang gue salut adalah kualitas mereka tuh selalu spesifikasi khusus untuk atlet di atas lapangan, mulai dari fittingnya, mulai dari materialnya, material kain dan printing dan lain-lain. Itu sih yang gue salut. Ya harapan gue untuk kedepannya sih Riors tuh konsisten ya dalam menerapkan kualitas produknya, selalu berinovasi, nggak stuck, selalu ada terobosan-terobosan baru hingga aparel lokal ini bisa terus maju. Sebenarnya Riors nih secara nggak langsung udah mendapatkan titel sebagai kebanggaan lokal ya, karena menurut gua titel sebagai kebanggaan lokal atau kebanggaan Indonesia tuh didapat tuh harus sebagai pengakuan dari luar, bukan sebagai pengakuan dari diri sendiri. Itu aja sih.